Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membuat media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Canva. Sebelum itu kita di sini akan menggunakan Canva yang kita akses melalui web. Jadi pertama-tama kita bisa membuka Chrome terlebih dahulu, lalu mengetikkan canva.com, lalu menggunakan akun Canva yang kita miliki, sehingga kita akan mendapatkan tampilan awal sebagai berikut. Selanjutnya kita akan memilih create a design, lalu kita memilih presentation, kemudian kita klik presentation 16:9, sehingga kita akan mendapatkan tampilan sebagai berikut. Setelah itu kita klik elements, lalu kita masukkan keyword pedesaan, kita pilih template yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memilih template mengenai pedesaan karena saya akan mengambil materi mengenai ekosistem. Oke, kita akan memilih animasi yang ini saja. Kemudian untuk video animasinya ini kita sesuaikan dengan ukuran media pembelajaran yang telah kita buat. Setelah itu kita akan mencoba mencari animasi burung ya, dengan menambahkan atau menuliskan keyword bird. Kemudian kita bisa atur untuk animasinya itu, kita pilih yang animate, jadi animasinya nanti akan bisa bergerak, tidak hanya diam saja. Kemudian kita klik see all, lalu kita pilih animasi burung yang paling sesuai dengan tema kita. Kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita posisikan di tempat yang kita inginkan. Jadi di sini kita dapat menambahkan elemen burung lagi. Kita scroll saja ke bawah untuk melihat animasi yang lain. Kemudian kita klik animasi burung yang kita inginkan. Lalu kita sesuaikan ukurannya dan kita atur untuk posisinya. Kita akan meletakkan animasi tersebut di bagian mana kita dapat atur sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita pilih icon teks yang berada di sebelah kiri, lalu kita klik add a heading, lalu kita ketikkan materi yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan materi ekosistem, jadi saya ketikkan ekosistem, lalu kita posisikan tulisannya itu mau kita letakkan di sebelah mana. Kemudian kita akan atur font dari judul materi yang kita gunakan. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan font Adikiana Toybox. Lalu kita sesuaikan lagi untuk spasinya, khususnya untuk jarak antar hurufnya. Kita atur di bagian letter spacing, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya saya menginginkan spasinya sebesar 135. Oke, setelah itu kita sesuaikan lagi. Lalu kita klik icon position. Lalu kita klik center. Kemudian kita akan memilih warna yang sekiranya bagus untuk media pembelajaran kita ini.
Di sini saya memilih warna putih, lalu kita akan mencoba menduplikat. Jadi kita akan menduplikat tulisan yang telah kita buat sebelumnya. Di hasil duplikatnya itu kita akan ubah warnanya menjadi warna coklat. Untuk warnanya ini bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Di sini kita akan coba atur kembali untuk posisinya. Sepertinya warna yang kita gunakan ini agak kurang sesuai. Kita juga dapat mengganti lagi untuk warnanya, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian kita akan menambahkan teks baru. Ketikkan multimedia pembelajaran interaktif. Selanjutnya kita coba atur untuk fontnya. Di sini saya akan menggunakan font Little Books. Oke, setelah itu kita atur untuk warnanya. Saya menggunakan warna putih saja biar terlihat. Kemudian kita atur posisi dari tulisan multimedia pembelajaran interaktif ini. Kita posisikan di bawah tulisan judul yang telah kita buat sebelumnya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tombol start. Jadi mula-mula kita klik elements. Kita bisa mencari dengan keyword mungkin play button. Kita masukkan keywordnya, lalu kita klik see all untuk melihat kira-kira icon mana yang dapat kita gunakan untuk media pembelajaran kita. Sepertinya kita salah memasukkan keyword, jadi kita coba dengan keyword start button. Oke, kita coba mencari icon yang sesuai. Oke, kita gunakan icon yang ini saja. Kemudian kita atur untuk ukurannya, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Lalu kita posisikan tepat berada di tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita akan membuat tombol untuk keluar atau tombol exit. Kita klik elemen lalu kita masukkan keyword button. Kita masukkan keyword button, kemudian kita cari tombol yang sesuai. Mungkin untuk keywordnya kurang spesifik, kita tambahkan kata exit. Oke, kita pilih untuk tombol yang kiranya sesuai dengan tema kita. Kita gunakan yang ini saja. Kemudian kita akan memposisikan serta mengatur ukurannya. Kita letakkan di sebelah kanan atas. Kita sesuaikan lagi untuk ukurannya. Dan kita letakkan di sebelah sini. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengubah nama halaman pertama ini. Di bagian atas ini kita ubah nama halamannya menjadi halaman cover. Kita tuliskan cover. Setelah itu kita klik titik 3 lagi, kemudian kita klik duplicate page. Jadi kita akan menduplikat halaman pertama ini.
sehingga kita akan menghasilkan dua halaman yang berbeda. Kemudian di halaman yang kedua kita ubah nama halamannya menjadi home. Setelah itu kita akan menambahkan tombol lagi yang serupa dengan tombol exit dengan cara klik see more like this seperti yang ada pada layar. Lalu kita akan mencoba memilih tombol yang sesuai. Oke, kita coba menggunakan keyword saja biar lebih mudah. Kita ketikkan keyword home button. Oke, kita klik see all, lalu kita pilih icon home button yang sesuai dengan tema kita. Oke, kita scroll ke bawah terlebih dahulu. Oke, kita gunakan icon ini saja. Kemudian kita perkecil ukurannya, kita sesuaikan dengan ukuran exit button yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita posisikan di sebelah kiri exit button yang telah kita buat. Oke, kita atur untuk jaraknya. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita hapus tombol start yang ada di halaman 2. Kemudian kita akan mencari elemen baru. Kita masukkan keyword burung. Oke, kita coba atur. Kita klik yang bagian animate, lalu kita klik see all untuk mencari icon burung yang sesuai dengan keinginan kita. Kita scroll ke bawah, kita cari. Oke, sepertinya kita tidak menemukan icon burung yang sesuai dengan keinginan kita, jadi kita coba ubah keywordnya menjadi bird education. Kita enter, lalu kita cari icon yang sesuai. Oke, kita akan menggunakan icon burung hantu yang ini. Jadi ini akan kita gunakan sebagai tombol. Dan halaman kedua ini kita akan gunakan sebagai halaman menu. Oke, kita tambahkan beberapa gambar burung hantu yang sesuai. Kemudian kita sesuaikan lagi untuk ukurannya. Kita samakan antara gambar pertama dan gambar kedua. Oke, seperti ini. Kita atur untuk gambar yang kedua. Oke, setelah itu kita coba untuk mencari elemen bubble. Kita klik, masukkan keyword bubble. Kemudian kita klik see all, kita cari gambar atau animasi bubble yang sesuai dengan keinginan kita.
Oke, kita scroll lagi ke bawah. Oke, ini kita akan menggunakan bubble yang ini. Kita kemudian letakkan di sebelah, di bagian atas dari icon burung hantu yang tadi. Kita sesuaikan ukurannya terlebih dahulu. Iya, kira-kira akan seperti ini. Oke, untuk bubble-nya mungkin kita rubah saja dengan bubble ini. Untuk yang sebelumnya kita hapus. Kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran icon burung hantu yang telah kita tambahkan sebelumnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita duplikat, kita posisikan di icon burung hantu yang kedua. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan teks dengan cara klik icon teks, lalu kita klik add a heading. Oke, selanjutnya kita akan tuliskan belajar. Jadi ini akan kita gunakan sebagai tombol untuk masuk ke menu belajar. Kemudian kita akan ubah warnanya menjadi warna putih. Lalu untuk fontnya juga kita atur. Oke, kita gunakan font Adigiana Toybox saja. Lalu kita atur untuk letter spacingnya, jarak antar hurufnya kita atur, kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kemudian kita klik bagian effect, lalu pilih outline. Di bagian outline kita pilih warnanya menjadi warna hitam. Oke, lalu kita scroll ke bawah di bagian shape, kita akan atur lengkungan teksnya menjadi seperti ini. Oke, kita atur lengkungannya seperti ini. Setelah itu kita posisikan di bawah icon burung hantu yang sebelah kiri yang membaca buku ini. Oke, kita sesuaikan dulu untuk ukurannya. Oke, kita atur-atur lagi biar pas. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita duplikat, kita tarik ke bagian burung hantu yang kedua. Kemudian untuk teksnya kita ganti bermain. Oke, jadi kita ada dua menu di sini, ada menu belajar dan menu bermain. Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita duplikat untuk halaman yang kedua, lalu kita ubah nama halamannya terlebih dahulu menjadi menu. Jadi halaman menu belajar. Oke.
Setelah itu untuk ikon burung hantu yang sebelumnya itu kita perkecil seperti ini. Oke, kita posisikan untuk tempatnya. Kita akan membuat menu lagi di halaman menu belajar ini. Oke, kita posisikan seperti ini. Kemudian kita klik elemen. Oke, kita tambahkan ikon burung hantu kembali. Oke. Kita tambahkan ikon burung hantu ini saja. Kita sesuaikan ukurannya. Kita scroll terlebih dahulu ke bawah. Mungkin ada ikon yang lebih pas atau lebih sesuai. Kita cari. Mungkin kita akan mengganti ikon burung hantunya lagi. Kita mencoba cari ikon burung hantu yang lebih sesuai dengan tema kita. Kita scroll ke bawah terlebih dahulu. Oke, mungkin kita tambahkan ikon burung ini saja. Kemudian kita hapus yang ikon burung hantu yang tidak diperlukan. Untuk ikon burung hantu yang pertama, kita ganti teksnya menjadi baca materi. Jadi di bagian ini nanti peserta didik akan dapat membaca materi. Oke, setelah itu kita atur posisinya. Lalu untuk ikon kedua, oke, kita posisikan ikon keduanya persis di tengah-tengah. Kita sesuaikan ukurannya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bubble-nya kita letakkan di atas ikon burung hantunya. Oke, kita letakkan di atas ya, seperti ini. Kita atur posisinya agar tepat di tengah-tengah. Oke, selanjutnya ini kita akan mengganti teksnya menjadi baca komik. Oke, kita ketikkan baca komik. Oke, seperti ini. Kemudian kita atur untuk posisi teksnya. Oke, kita atur posisinya terlebih dahulu. Lalu untuk ikon burung hantu yang ketiga juga kita sesuaikan ukurannya agar sama dengan yang sebelumnya. Oke, kita letakkan posisinya agar sesuai.
Kemudian untuk bubble-nya kita duplikat dari icon yang kedua, lalu kita letakkan di atas icon burung hantu yang ketiga. Sepertinya ini masih agak terlalu besar untuk burung hantunya, kita sesuaikan lagi. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian bubble-nya kita letakkan di atas burung hantunya seperti ini. Oke, kita sesuaikan dulu untuk posisinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk teksnya juga kita duplikat dari yang kedua, kita sesuaikan dulu untuk posisinya. Oke, kita atur seperti ini, lalu kita ganti teksnya menjadi video. Jadi di bagian materi, di bagian belajar ada menu baca materi, baca komik, dan video. Selanjutnya kita akan duplikat halaman ketiga menjadi halaman 4. Di halaman 4 ini kita ubah judul halamannya menjadi materi. Oke, setelah itu kita pindah ke halaman keempat ini. Untuk icon-icon burung hantu dan teksnya kita hapus menjadi seperti ini. Selanjutnya kita pilih teks yang ekosistem dan multimedia tadi, kemudian kita perkecil ukurannya. Oke, kira-kira seperti ini kita perkecil. Kita agak geser ke sebelah kiri. Kurang lebih seperti ini. Kita tutup dulu untuk posisi-posisinya dan ukuran fontnya biar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kira-kira menjadi seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan menambahkan elemen. Kita masukkan kata kuncinya, bentuk, lalu klik see all. Oke, kita akan buat bentuk yang kotak ini dengan ujungnya yang agak melengkung. Oke, kita klik. Oke, setelah itu kita atur untuk warnanya jadi warna krem seperti ini. Lalu kita klik titik 3 di bagian transparansi, kita atur kira-kira seperti ini. Oke, kita atur transparansinya, lalu kita perlebar untuk ukurannya. Kita tinggal tarik saja seperti ini. Oke, ya. Oke, kita posisikan. Untuk transparansinya mungkin kita agak tambah ya, karena yang sebelumnya itu terlalu transparan. Kira-kira di angka 70. Kita atur di angka 70 untuk transparansinya. Seperti ini. Kita perlebar sedikit. Oke,
Oke, untuk selanjutnya kita akan menambahkan materi mengenai ekosistem pada media pembelajaran yang telah kita buat ini dengan cara yang cukup mudah, yaitu menggunakan AI yang sudah ada di Canva, yaitu tulisan ajaib. Untuk caranya sangat mudah, yaitu kita tinggal klik icon yang berada di sebelah kiri bawah, lalu kita klik tulisan ajaib, kemudian kita ketikkan perintahnya. Misalnya di sini jelaskan pengertian ekosistem. Lalu kita klik buat. Oke, ini materinya sudah muncul, kita tinggal mengatur untuk posisinya, kemudian ukuran serta fontnya yang akan kita gunakan sesuai dengan keinginan kita. Oke, untuk fontnya di sini saya menggunakan font Glacial Indifference. Untuk ukurannya juga kita atur agar tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Kita atur justified. Oke, seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini untuk tampilan halaman baca materi. Selanjutnya kita klik elemen, lalu kita cari elemen yang berhubungan dengan ekosistem. Kita ketikkan keyword ekosistem, lalu kita pilih elemen yang kita inginkan. Dan perlu diperhatikan elemennya harus sesuai dengan materi yang kita gunakan, yakni mengenai ekosistem. Oke, untuk gambar yang sesuai, di sini saya menggunakan keyword ekosistem. Kita gunakan gambar yang ini saja. Oke, kita klik, kita posisikan, lalu kita perbesar sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu di sini kita akan memperbesar kotak yang berwarna krem ini. Oke, kita geser, kita tarik ujungnya, kemudian kita sesuaikan ukurannya. Oke, kita crop dulu biar sesuai. Oke, kira-kira seperti ini. Tinggal kita sesuaikan saja, kita tarik-tarik lagi agar gambar dan tulisannya itu dapat terbaca. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, setelah kita membuat halaman materi seperti ini, kita akan kembali ke halaman cover. Kita klik halaman cover. Setelah itu kita klik kanan pada video animasinya, lalu klik tetapkan video sebagai latar belakang. Setelah itu pindah ke halaman kedua, yaitu halaman home, tekan video animasinya juga, kemudian klik kanan. Oke, setelah klik kanan, kita pilih tetapkan video sebagai latar belakang. Oke, kemudian kita ke halaman ketiga,
kita klik videonya juga, kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih tetapkan video sebagai latar belakang. Begitu juga untuk yang halaman 4. Hal ini kita lakukan karena jika videonya tidak kita ubah menjadi latar belakang, maka tombol serta button yang telah kita tambahkan di halaman tersebut tidak akan bisa digunakan. Selanjutnya kita ke halaman home, lalu kita tambahkan elemen berupa back button. Oke, kita ketikkan back button. Kita cari tombol yang sesuai dengan tema media pembelajaran kita. Kita scroll dulu ke bawah, kita cari tombol back yang sesuai. Oke, mungkin ini kita klik. Oke, lalu kita sesuaikan ukurannya. Oke, kita sesuaikan, lalu kita letakkan di bagian kanan bawah. Oke, seperti ini. Itu kita klik tombol backnya, lalu kita klik titik 3 salin, kita berpindah ke halaman yang ketiga, yakni halaman menu belajar, lalu kita tempel. Jadi kita menempel tombol tersebut ke halaman 3 dan halaman 4 yang berisi materi. Setelah itu untuk halaman 4 kita duplikat, kita akan menambahkan materi lanjutan. Di halaman keempat, mohon maaf, di halaman kelima kita hapus untuk materi sebelumnya, lalu kita klik icon yang berada di kiri bawah, lalu klik tulisan ajaib, kemudian kita isikan perintahnya. Misalnya di sini perintahnya adalah sebutkan dan jelaskan jenis-jenis ekosistem secara singkat. Oke, kita klik buat, lalu kita tunggu materinya muncul. Setelah itu kita klik sisipkan. Oke, kita ubah ukurannya, kita ubah fontnya juga sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita juga dapat mempersingkat materinya jika kita merasa bahwa materi tersebut masih terlalu panjang. Oke, seperti ini. Setelah materinya dipersingkat menggunakan AI yang tadi, kita posisikan teksnya tepat di dalam kotak yang berwarna krem. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, di sini kita juga dapat mengubah ukurannya jika dirasa terlalu kecil ataupun terlalu besar. Setelah itu kita posisikan dengan baik agar lebih mudah terbaca. Kemudian kita tambahkan elemen. Klik ekosistem darat. Kita tambahkan gambar ekosistem darat yang sesuai. Misalnya gambar ikan ini saja. Kemudian kita luruskan dengan penjelasan mengenai ekosistem darat. Seperti ini, kita posisikan lurus sehingga dapat diketahui bahwa gambar hutan tersebut merupakan contoh dari ekosistem darat. Oke, seperti ini. Kita sesuaikan posisi dan ukurannya. Setelah itu kita akan menambahkan elemen lain, yakni ekosistem air. Kita coba cari untuk gambar atau elemen yang sesuai. Kita scroll ke bawah.
Kita cari elemen yang sesuai dengan contoh ekosistem air. Mungkin gambar ini saja, kita klik. Oke, kita perkecil untuk ukurannya, lalu kita posisikan lurus dengan penjelasan ekosistem air ini, ekosistem airan. Oke, selanjutnya kita mencari untuk contoh ekosistem buatan. Contoh ekosistem buatan kita cari. Kita coba ubah keywordnya. Kita ubah menjadi keyword sawah. Oke, kita lihat kira-kira elemen mana yang kiranya sesuai dengan contoh ekosistem buatan. Kita ubah keywordnya jadi sawah padi. Kita tambahkan gambar yang ini saja. Oke, kita perkecil, maaf, kita perkecil untuk gambarnya. Oke, kemudian kita posisikan lurus dengan penjelasan ekosistem buatan. Jadi kira-kira hasilnya akan seperti ini untuk tampilan materinya. Di sini saya menggunakan 2 halaman untuk materi. Yang pertama yakni penjelasan mengenai apa itu ekosistem, dan yang kedua adalah jenis-jenis ekosistem. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan tombol-tombol yang ada di media pembelajaran ini. Kita ke halaman cover, kita klik kanan pada tombol start, lalu klik tautan, lalu kita klik yang halaman home seperti ini, kemudian selesai. Kita klik selesai. Setelah itu kita berpindah ke halaman 2. Di halaman 2 kita klik kanan tombol home, lalu kita klik edit tautan. Kita klik yang cover, kemudian selesai. Kemudian kita klik tombol back. Ya, ini tombol back. Kita tombol exit dulu. Exit, kita klik kanan. Lalu kita klik tautan. Lalu kita klik cover. Selesai. Setelah itu kita atur untuk tombol yang back, kita klik kanan tautan, kita klik cover. Lalu untuk yang tombol belajar dan bermain, untuk yang belajar kita tautkan ke halaman menu belajar. Kita klik selesai. Oke, kita lakukan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan tautkan
bagian ikon bermain, kita klik kanan, kemudian kita klik tautan, lalu kita salinkan link dari web Edukaplay. Bisa dari web yang lain. Di sini saya menggunakan Edukaplay. Kemudian di bagian teksnya juga kita klik tautan, lalu kita salinkan web dari Edukaplay, web quiz dari Edukaplay. Klik selesai. Selanjutnya untuk icon home yang berada di halaman home ini kita hapus saja. Pertama kita hapus tautannya terlebih dahulu. Setelah kita hapus tautannya, kemudian kita hapus gambarnya seperti ini. Setelah itu kita ke halaman ketiga. Di halaman ketiga kita klik tombol home, lalu kita tautkan ke halaman kedua, yaitu halaman home. Oke, setelah itu kita klik tombol exit, kita tautkan juga ke halaman cover. Kita klik cover, kemudian klik selesai. Setelah itu untuk tombol backnya juga kita tautkan. Oke, kita klik tautkan ke halaman home. Kita klik. Selanjutnya untuk ikon baca materi juga kita tautkan. Kita tautkan ke halaman materi, yaitu halaman 4. Selanjutnya untuk teks baca materi juga kita tautkan ke halaman keempat, yaitu halaman materi. Kemudian kita klik selesai. Lalu kita berpindah ke halaman 4. Kita akan menambahkan tombol next atau next button. Kita cari di bagian elemen, kemudian kita scroll ke bawah. Oke, kita cari tombol yang sesuai. Oke, tombol ini, kemudian kita sesuaikan ukurannya seperti ini, lalu kita atur posisinya di bagian kiri bawah. Oke, kita sesuaikan terlebih dahulu, lalu selanjutnya kita kembali ke halaman 3. Pada ikon baca komik kita klik kanan, kemudian klik tautan. Lalu kita akan menyalinkan link komik mengenai materi ekosistem. Oke, kita lakukan hal yang sama pada bagian teksnya. Kita juga tautkan ke link komik online yang berhubungan dengan materi ekosistem. Kita salin, oke, kita tempel. Kemudian di bagian back button juga nanti akan ditautkan. Terlebih dahulu kita akan menautkan di bagian video. Setelah itu untuk icon video kita juga akan menautkannya ke link YouTube. Kita klik tautan. Oke, kita klik. Setelah itu kita akan menempelkan link YouTube video penjelasan mengenai ekosistem. Oke, kita lakukan hal yang sama pada bagian teks video. Kita tautkan ke link YouTube. Selesai. Oke, setelah itu kita akan melihat apakah semua tombol sudah ditautkan atau belum. Lalu kita ke halaman keempat. Di bagian next button kita tautkan juga ke halaman selanjutnya, yakni ke halaman 5. Halaman 5 materi. Untuk back buttonnya juga kita atur, kita tautkan ke halaman sebelumnya,
yaitu halaman ketiga. Oke, selesai. Kita cek home buttonnya juga, kita tautkan, kemudian kita klik ke halaman 2, kemudian untuk yang exit button juga sama, kita tautkan ke halaman cover. Oke, kita klik, selesai. Lalu kita ke halaman 5. Di halaman 5 kita klik home buttonnya, kita tautkan juga ke halaman 2. Oke, selanjutnya untuk mohon maaf ini tergeser, kita ke bagian exit button, kita klik kanan, kita tautkan, lalu kita isi tautannya ini ke halaman 1. Oke, kita klik selesai. Untuk back buttonnya juga kita tautkan ke halaman sebelumnya, yaitu halaman 4. Untuk next button ini kita hapus saja. Oke, seperti ini. Oke, kita kembali ke halaman cover, lalu kita akan menampilkan media pembelajaran kita. Oke, seperti ini. Kita kembalikan dulu. Ya, ini adalah halaman awal dari media pembelajaran yang telah kita buat. Kita klik start. Oke, kita pilih bagian belajar. Oke, kita baca materi terlebih dahulu. Kita klik baca materi seperti ini. Kemudian kita akan coba next. Oke, ini adalah halaman materi yang kedua mengenai jenis-jenis ekosistem. Lalu kita back. Oke, kita ke home, ke halaman menu. Oke, kita ke belajar terlebih dahulu, lalu kita coba untuk klik bagian baca komik. Ya, di sini kita akan diarahkan langsung ke link komik yang sebelumnya telah kita tautkan. Seperti ini. Kemudian kita kembali ke bagian media pembelajaran kita. Kita klik video. Di sini juga kita akan langsung diarahkan ke video mengenai ekosistem, peranan makhluk hidup dalam ekosistem, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan kembali. Kemudian kita klik bermain. Jadi di sini kita akan ditautkan ke laman Edukaplay seperti ini untuk tampilan web Edukaplay yang telah kita tautkan dengan media pembelajaran kita. Demikianlah tutorial pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan Canva. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.